Baiklah, selamat sore Ibu Ilsa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Carla Bunga Fernanda Lumban Tobing dengan NIM 222114117. Di sini saya akan menjelaskan tentang Notion saya. Pertama-tama, saya memulai proses pembuatan dengan menentukan kebutuhan saya sebagai mahasiswa. Saya menyadari bahwa saya butuh tempat yang terpusat untuk menyimpan seluruh informasi penting saya seperti tugas, jadwal kegiatan, hingga rencana pribadi. Di situ saya memilih Notion karena fleksibilitasnya yang tinggi. Saya telah menggunakan Notion sekitar 1 bulan lebih dimulai dari akhir bulan Februari, dan saya merasakan bahwa kegiatan saya dan rencana-rencana saya jauh lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, saya ambil presentasi Akbar. Nah, di sini saya telah selesai presentasi, makanya saya mengkategorikan statusnya sebagai completed. Nah, di situ juga saya menambahkan not started, idea and development, to do edit, ready to publish, dan completed. Itu kalau to do itu masih dilakukan, kayak not started itu belum dilakukan, idea atau masih memiliki ide, in development itu dalam pengembangan, kalau in progress itu masih bisa diedit, dan terakhir completed. Untuk tipenya sendiri ini, untuk presentasi Akbar saya mengkategorikannya sebagai presentasi. Jadi teman-teman bisa menambahkan yang lain. Ini saya ada tugas, rapat atau organisasi, janjian, makrab, presentasi, ujian, libur, gereja, dan kerja kelompok. Jadi saya tidak hanya memasukkan tugas-tugas kuliah saja, tetapi juga kehidupan pribadi saya seperti ada libur, ada gereja, dan juga ada janjian. Jadi dengan adanya Notion itu sangat membantu saya dalam work-life balance. Untuk platformnya sendiri, di sini saya tidak mengkategorikannya karena presentasinya langsung tatap muka di kelas. Di sini ada LMS, Zoom, dan ASCII dan ACL. Ini adalah tempat pengumpulannya. Jika di LMS saya akan mengkategorikan di LMS, jika Zoom saya akan memilih Zoom, dan jika PTB saya akan memilih ASCII. Saya sangat menyukai template ini dikarenakan ada fitur all in progress. Jadi di sini kita dapat melihat kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas kita yang belum selesai. Nah, seperti ini ada USIP APS yang deadline-nya hari ini ya teman-teman. Dan saya mengkategorikan statusnya in development karena saya sudah menyelesaikan laporannya. Type-nya saya kategorikan ujian dan dengan platform LMS. Saya menamai kalender saya yaitu Carla's Calendar. Itu tujuannya agar halaman ini terasa lebih personal dan langsung mencerminkan fokus utama saya yaitu kalender kegiatan saya. Teman-teman juga dapat mengeditnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini juga ada kolom deskripsi. Teman-teman bisa menuliskan deskripsi singkat. Contohnya di sini saya akan menuliskan semangat. Teman-teman bisa mengisi yang lain, entah tujuan, goals, terserah teman-teman. Untuk mempercantik kalender Notion ada fitur change cover. Nah, di sini ada beberapa background yang sudah disediakan oleh Notion. Kita dapat memilihnya sesuai dengan background yang kita inginkan. Lalu ada fitur upload. Di situ kita dapat memasukkan foto yang sudah kita punya dari galeri. Lalu ada fitur unplace. Di situ kita dapat mencari background yang kita inginkan. Misalnya seperti bunga sakura yang seperti di kalender saya ini. Dalam membuat Notion, kita bisa membuatnya secara manual atau memakai template. Nah, di sini teman-teman bisa men-scroll ke bawah lalu memilih template. Di sini Notion sudah menyediakan banyak template gratis yang dapat kita pakai. Nah, di sini teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian saya akan mencari template. Contohnya kalau teman-teman mau versi to-do list, teman-teman klik di bagian search yaitu to-do list. Lalu akan muncul berbagai template to-do list. Jika lebih suka menggunakan kalender, teman-teman dapat searching kalender, lalu akan muncul beberapa template kalender gratis yang teman-teman dapat gunakan secara gratis. Di sini saya akan mencari template yang saya gunakan, yang awalnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nama templatenya social media content calendar. Teman-teman juga dapat menggunakannya. Namun karena saya bukan content creator, jadi saya sudah mengubah beberapa elemen dari template ini dan saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya ya teman-teman. Teman-teman kalau ingin menggunakan
Template ini bisa mencarinya dengan judul social media content creator. Untuk menambahkan kegiatan pada kalender Notion, teman-teman klik tanda plus. Lalu sebagai contoh, di sini akan membuat tugas kombis bab 15. Untuk statusnya sendiri, karena saya belum memulainya, saya akan memilih not started. Lalu untuk tipenya sendiri, saya mengkategorikannya sebagai tugas biasa. Lalu untuk platformnya sendiri, karena nanti tugasnya akan dikumpulkan melalui LMS, saya akan memilih platformnya yaitu LMS. Emoticonnya dapat diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih strawberry. Lalu di sini juga dapat menambahkan cover agar terlihat lebih bagus lagi. Lalu ada fitur trust, di sini berfungsi untuk mengembalikan sesuatu yang sudah pernah kita hapus sebelumnya, baik itu jadwal tugas atau template-template yang sudah pernah kita hapus sebelumnya. Selama menggunakan Notion, saya merasa banyak terbantu dalam menjalani aktivitas saya sehari-hari. Awalnya, saya sering lupa jadwal atau menunda-nunda tugas karena belum punya tempat khusus untuk mencatat semuanya. Bahkan saya sering membatalkan janji dengan teman saya dikarenakan hari itu ada tugas yang saya lupakan. Setelah ada Notion, saya memiliki kebiasaan baru yaitu mengecek Notion setiap harinya dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan prioritas. Selain untuk urusan akademik, Notion juga membantu saya dalam mengatur jadwal organisasi dan kegiatan ibadah. Karena semuanya tercatat dalam satu tempat, jadi saya bisa melihat keseluruhan aktivitas saya dengan lebih jelas dan menghindari jadwal yang bentrok. Dengan adanya Notion membuat saya lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih tenang karena semuanya sudah tercatat dan terorganisir dengan baik. Sekian penjelasan tentang Notion saya. Terima kasih.